Hai semuanya, kita sampai di bab kelima untuk materi sifat koligatif dan konsentrasi larutan. Di bab kelima ini kita akan membahas mengenai osmosis dan reverse osmosis. Halaman saya bisa dicek di unacademy.com/user/rahma.muyas. Oke, jadi osmosis itu apa sih? Osmosis itu ketika langsung saja kita jelaskan dari gambarnya. Jadi di sini ada gambar suatu tabung yang memiliki dua sisi A dan B, dan satu tabung ini dipisahkan oleh membran semi permeable. Sisi A ini adalah 1 molar larutan sukrosa dan sisi B adalah air. Tanda panah ini membran semi permeable, dan membran semi permeable ini hanya bisa dilewati oleh solvent, yaitu air. Di hal ini solut, yaitu sukrosa atau cairan selain air, itu tidak bisa lewat karena molekul solut terlalu besar, jadi hanya air saja yang bisa lewat. Jadi nantinya zat terlarut itu kan ingin pindah ke B, tapi dia tidak bisa karena ada membran semi permeable. Sedangkan di B ini tidak ada zat terlarut karena membran semi permeable menghentikan zat terlarut A untuk pindah ke B. Yang bisa melewati membran semi permeable hanya pelarut. Zat terlarut tidak bisa melewati membran semi permeable, dan sisi yang berisi zat terlarut bertambah seiring dengan pindahnya pelarut. Sedangkan sisi yang berisi pelarut berkurang seiring dengan pindahnya pelarut ke sisi zat terlarut. Nah, ini langsung saja jelasnya dari gambar. Jadi sebelum pelarut itu pindah ke sisi zat terlarut, dia kan seperti ini, sama tinggi larutannya. Tapi setelah terjadi osmosis, nanti kan sisi yang B, yaitu pelarut di B, dia akan pindah ke A, tapi zat terlarut di A tidak akan bisa pindah ke B karena ada membran semi permeable ini. Jadi sesudah terjadi osmosis, dia akan seperti ini nanti keadaannya. Nah, itulah sisi kanan akan berhenti bergerak jika ada tekanan yang muncul. Jadi kita contoh pertama nih ya. Sisi A itu 1 molar sukrosa dan sisi B 2 molar sukrosa. Nah, yang perlu diingat adalah sisi dengan zat terlarut lebih banyak, maka dia berarti lebih sedikit pelarutnya. Oke, jadi yang bergerak ke arah sebaliknya adalah sisi dengan zat terlarut yang lebih banyak. Jadi air dia akan bergerak ke zat terlarut yang lebih banyak. Jadi sisi yang memiliki zat terlarut yang lebih encer, konsentrasinya lebih rendah, dia akan bergerak ke konsentrasi lebih tinggi. Oke, sisi kanan akan berhenti bergerak jika ada tekanan yang muncul. Nah, kenaikan kolom ini juga bisa dihentikan dengan memberikan tekanan mekanik ke permukaan larutan. Nah, nanti akan kita jelaskan di bab reverse osmosis. Jumlah tekanan osmosis bisa dihitung dan dijelaskan dengan persamaan. Nah, inilah yang dinamakan dengan osmosis, yaitu ketika pelarut melewati membran semi permeable untuk masuk ke sisi zat terlarut. Persamaan osmosisnya yaitu adalah Pi sama dengan IMRT. Pi di sini bukan 3,145 itu ya, tapi di sini adalah tekanan osmosis yang memiliki satuan ATM. Tekanan osmosis adalah jumlah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan proses osmosis di dalam set eksperimen. I di sini adalah faktor Van 't Hoff, dan M adalah molaritas dengan satuan mol per L. R adalah konstanta gas yang nilainya adalah 0,08206 liter ATM per mol Kelvin. Nah, langsung contoh pertama, berapa tekanan osmosis 1 molar larutan sukrosa pada suhu 25 derajat Celcius? Maka tekanan osmosisnya adalah I kali 1 kali 0,08206 kali 298 Kelvin. Dan kita 298 dari 25 derajat Celcius ini ya, dan kita dapatkan tekanan osmosisnya adalah 24,4 atm.
Nah, faktor Van 't Hoff ini kita dapatkan dari data eksperimen, dan ia bergantung pada ionisasi molekul, bergantung pada derajat disosiasi. Pada soal ini, karena sukrosa itu tidak terionisasi dalam air, dalam larutan, maka faktor Van 't Hoff-nya dia sebesar 1. Jadi kita dapatkan jawaban tekanan osmosisnya sebesar 24,4 atm. Nah, bagaimana dengan reverse osmosis? Jadi reverse osmosis itu terjadi ketika proses osmosis dihentikan dan bahkan dibalik arah geraknya dengan tekanan mekanik dari sebuah piston. Tanda panah ini adalah piston untuk menekan permukaan larutan. Nah, bagaimana jika piston kekuatannya lebih besar lagi? Ia tidak hanya akan menghentikan osmosis, tapi juga membalikannya, dan ia bisa mendorong air untuk bergerak ke arah yang berlawanan dari osmosis. Nah, aplikasinya osmosis sendiri, reverse osmosis itu sendiri itu banyak digunakan untuk mendapatkan air murni. Nah, seperti yang dilakukan Saudi Arabia ketika terjadi perang Teluk di tahun 1991, itu ada terjadi pelepasan minyak oleh Irak di Teluk Persia. Untuk mencegah biar minyak itu tidak mencemari airnya, Saudi Arabia itu menggunakan teknik reverse osmosis. Nah, sebenarnya osmosis dan reverse osmosis ini tidak terlalu banyak dijumpai di soal-soal SBMPTN, tapi tetap penting untuk diketahui mengenai reverse osmosis dan reverse osmosis sendiri. Jadi ini adalah penjelasan mengenai osmosis dan reverse osmosis. Semoga dengan bab ini bisa memberikan pemahaman terhadap osmosis dan reverse osmosis untuk teman-teman semuanya. Dan sampai di sini aja untuk bab kelima mengenai osmosis dan reverse osmosis. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya mengenai kenaikan titik didih. Oke, kalau gitu langsung saja klik bab selanjutnya, kenaikan titik didih. Sampai jumpa.